Record. Oke, ayo. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang inovasi teknologi finansial dan perancangan dan implementasi aplikasi mobile untuk top up saldo e-tol. Yang pertama, aplikasi mobile untuk top up saldo e-tol. E-tol adalah kartu elektronik yang digunakan untuk membayar biaya masuk jalan tol di daerah Indonesia. Pelanggan tol untuk masuk cukup menempel kartu pada reader contactless yang disediakan untuk melakukan transaksi dalam sistem tertutup. Pengemudi cukup menempel, tidak usah mengambil kartu. Serta saat keluar kembali menempelkan kartu secara otomatis, saldo dalam kartu akan berkurang. Jika saldo tidak cukup, tidak akan dibukakan akses jalan. Kebijakan pembayaran secara tidak tunai di jalan tol sendiri memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi pada pengguna jalan tol. Namun ditemukan beberapa masalah seperti macet karena kurangnya saldo, errornya mesin dan lain-lain di gerbang tol yang berkaitan dengan penerapan kebijakan transaksi secara tidak tunai di jalan tol. Pada sasaran kebijakan dan pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga tujuan belum sepenuhnya terrealisasi. Dengan itu kami mempunyai solusi untuk membuat aplikasi untuk mengisi saldo e-tol bertujuan untuk mempermudah pengguna tol untuk mengisi saldo, mengurangi antrian gerbang tol karena jika saldo cukup dan saldo cukup, pengguna tidak perlu berhenti lama atau tertahan karena saldo habis dan mendukung program digitalisasi pembayaran. Dan tujuan dari topik proyek yang dipilih, proyek ini bertujuan mengembangkan aplikasi top up saldo e-tol yang memudahkan pengguna melakukan pengisian ulang saldo secara online dan cepat, aman, dan praktis. Aplikasi ini akan menyediakan fitur autentifikasi pengguna, integrasi berbagai metode pembayaran digital, notifikasi transaksi, serta riwayat penggunaan saldo. Ruang lingkup proyek mencakup pengembangan platform mobile dan web untuk layanan top up saldo e-tol dengan fokus pada keamanan transaksi dan kemudahan penggunaan. Batasan proyek adalah hanya pada proses pengisian saldo tanpa melibatkan fitur manajemen kartu atau layanan tol lainnya. Dan yang keempat, metode yang digunakan adalah Agile Development. Dalam pengembangan aplikasi top up saldo e-tol ini, metode Agile Development berdiri sebagai pendekatan utama. Agile merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan inkremental, memungkinkan tim untuk beradaptasi secara cepat terhadap perubahan kebutuhan dan melakukan pengujian berkala selama proses pengembangan. Dan alasan memilih metode Agile, salah satunya itu fleksibilitas dan adaptabilitas, pengembangan bertahap, kolaborasi tim yang efektif, dan peningkatan kualitas produk. Selain Agile, dalam aspek teknis pengembangan aplikasi akan digunakan metode secure coding dan test-driven development atau TDD untuk memastikan keamanan transaksi dan kualitas kode yang tinggi. Yang kelima, identifikasi masalah dan analisis kebutuhan sistem. Yang pertama, identifikasi masalah. 1. Kurangnya integrasi sistem digital untuk pengisian saldo karena belum semua pengguna memiliki akses ke aplikasi yang bisa langsung membaca kartu e-tol dan melakukan top up di satu tempat. Yang kedua, tidak adanya notifikasi otomatis untuk mengingatkan ketika saldo e-tol sudah menipis, sehingga pengguna sering mengalami saldo habis di gerbang tol. 3. Kurangnya transparansi dan riwayat transaksi. Pengguna sulit mengecek riwayat top up dan saldo terkini dengan mudah melalui satu aplikasi. Yang keempat, beberapa pengguna kesulitan dengan pembayaran melalui digital. Yang kedua, kebutuhan. Yang pertama, melakukan top up secara online melalui berbagai metode pembayaran digital seperti e-wallet, bank transfer, dan kartu debit. 2. Memberikan notifikasi saldo rendah agar pengguna tahu kapan perlu diisi ulang. Yang ketiga, menyimpan dan menampilkan riwayat transaksi agar pengguna bisa memantau aktivitas top up. Yang keempat, menyediakan antarmuka atau UI yang
mudah dipahami bahkan oleh pengguna awam. Yang keenam, identifikasi pengguna atau aktor. Yang pertama adalah admin untuk mengelola data pengguna, transaksi, dan memantau sistem. Yang kedua, ada pengguna melakukan pengecekan top up saldo e-tol melalui aplikasi. Oke, yang ketiga, payment gateway, pihak ketiga yang memproses transaksi pembayaran top up. Lalu nomor 7, tabel kebutuhan fungsional. Elisitasi kebutuhan non-fungsional tahap 1 ada 6. Lalu elisitasi kebutuhan fungsional tahap 1 ada 20. Lalu elisitasi kebutuhan non-fungsional tahap 2 yang esensial ada tema. Lalu elisitasi kebutuhan fungsional tahap 2 tidak ada yang esensial. Elisitasi kebutuhan non-fungsional tahap 3. Lalu elisitasi kebutuhan non-fungsional tahap 3. Lalu ada kebutuhan fungsional final. Lalu dilanjut nomor 8. Selanjutnya ada BPN diagram. Dari POV buyer, ada tahap awal login pengguna, pilih top up saldo, masukkan nomor kartu itu, masukkan nominal top up, pilih menu pembayaran, ada QRIS dan transfer bank atau e-wallet, dan pembayaran berhasil. Dan dari reseller, verifikasi login reseller, tampilkan menu top up, validasi nomor kartu, validasi nominal top up, kirim permintaan ke sistem e-tol provider, hasil transaksi diterima atau gagal, lalu ada notifikasi status berhasil atau gagal. Lalu nomor 9 ada data flow diagram level 0. Ada 3 entitas utama yaitu pengguna, admin, dan payment gateway. Pertama, pengguna mengirimkan data input berupa request top up ke sistem aplikasi. Proses utama di dalam sistem ini adalah proses top up e-wallet. Setelah menerima permintaan dari pengguna, sistem akan mengirimkan request transaksi ke payment gateway untuk melakukan proses pembayaran. Payment gateway kemudian memberikan respon transaksi bank kembali ke sistem. Dari hasil respon tersebut, sistem akan memberikan respon atau notifikasi kepada pengguna apakah top up berhasil atau gagal. Yang kedua, data flow diagram level 1. Yang pertama, pengguna login atau daftar akun. Yang kedua, setelah berhasil login, pengguna mengisi nominal top up dan nomor kartu e-tol. Yang ketiga, aplikasi meneruskan data transaksi ke payment gateway dan bank. Yang keempat, bank memproses pembayaran dan mengirimkan respon. Yang kelima, sistem mengirimkan notifikasi saldo ke pengguna. Dan terakhir, semua data transaksi tersimpan di sistem untuk keperluan monitoring dan laporan. Penutupan, Van. Sekian presentasi dari kelompok 1. Pada saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.